Pada video kali ini kita akan mempelajari masih pada topik data manipulation language, di mana pada video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara menampilkan data dari sebuah tabel. Dan untuk pembahasan pada pembelajaran kali ini kita akan fokus pada topik bagaimana cara menampilkan data dari beberapa tabel, di mana pada sebuah database ada beberapa tabel yang saling berelasi dan kita ingin menampilkan informasi atau data tersebut dari beberapa tabel. Adapun tujuan pada pembelajaran kali ini yang pertama adalah menampilkan data dari dua tabel atau lebih dengan menggunakan sintaks SQL, di mana untuk menampilkan data dari dua tabel atau lebih kita akan menggunakan operasi join. Dan di mana di sini untuk perintah join itu sendiri kita akan mempelajari, yaitu yang pertama ada istilah equijoin atau inner join. Lalu yang berikutnya ada outer join, di mana outer join ini ada left outer join, lalu ada right outer join, dan yang ketiga nanti ada istilah full join. Join. SQL tidak hanya menyediakan mekanisme query dan operasi modifikasi database saja, tetapi SQL juga menyediakan mekanisme untuk menggabungkan atau istilahnya yang disebut sebagai join di sini, yang dimana nanti tabel-tabel yang ada di dalam sebuah database itu saling berelasi. Nah, saat data yang dibutuhkan berasal lebih dari satu tabel, maka kondisi join ini akan dibutuhkan. Umumnya, dalam menjoinkan tabel, ini berdasarkan pada kolom yang bersesuaian, yaitu ada primary key dari tabel 1, lalu untuk di tabel keduanya ada foreign key. Jadi di sini yang disebut sebagai join atau equijoin. Jadi, untuk menampilkan data dari dua atau lebih tabel, maka tabel-tabel tersebut harus dihubungkan terlebih dahulu, atau istilahnya join. Nah, di sini nanti kita akan mencontohkan, mempelajari terkait dengan kondisi join yang meliputi ada equijoin atau inner join, lalu ada outer join, di mana pada outer join ini ada left outer join, lalu ada right outer join, dan ada full join. Sintaks umum untuk menampilkan data atau informasi dari dua tabel atau lebih, kita bisa menggunakan di sini ada select karena kita akan menampilkan. Lalu di sini tabel 1 dot lalu diikuti dengan kolom yang akan ditampilkan. Jadi di sini untuk yang pertama kita akan menampilkan dari misalkan saja ada dua tabel, maka di sini tidak hanya kolomnya. Jadi apabila pada video sebelumnya kita mempelajari cara menampilkan dari satu tabel itu cukup select lalu kolom-kolomnya, maka untuk menampilkan dua tabel atau lebih maka kita perlu untuk menuliskan nama tabelnya. Jadi nama tabel lalu diikuti dengan dot, baru kolom yang akan ditampilkan, lalu diikuti dengan tabel yang keduanya, dan diikuti dengan nama kolom dari tabel kedua tersebut. Sampai mungkin yang akan ditampilkan dari tabel yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Lalu di sini from, nah kita tuliskan kembali di sini jika kita menampilkan tabel 1 dan tabel 2, maka from di sini adalah tabel 1 dan tabel 2. Lalu diikuti dengan where kondisi jika ada prasyarat yang lain yang akan ditampilkan. Dan order by di sini adalah untuk berdasarkan kolom apa untuk
order by-nya. Jadi kita bisa menggunakan untuk sintaks umumnya seperti ini. Nah, untuk contoh, kita sudah mempelajari dari video sebelumnya ini terkait dengan relasi antar tabel, yaitu pada database kuliah, di mana contoh pada pembelajaran kali ini kita akan menampilkan dari dua tabel, yaitu ada tabel KRS dan tabel mahasiswa, di mana di sini tabel KRS dan tabel mahasiswa itu berelasi. Nah, kita akan menampilkan data atau informasi dari kedua tabel, yaitu mahasiswa dan KRS. Nah, kita perlu mengenal istilah Cartesian product, di mana di sini Cartesian product ini adalah menampilkan kombinasi data dari tabel-tabel. Nah, di sini contohnya kita akan menampilkan kombinasi data dari tabel mahasiswa dan KRS. Maka kita bisa menuliskan sintaknya seperti ini. Jadi select, diikuti tabel yang pertama. Di sini kita akan menampilkan dari tabel mahasiswa, yaitu untuk kolom NIM dan nama. Maka kita bisa menuliskan mahasiswa.nim, lalu diikuti koma, dan dilanjutkan untuk kolom yang kedua pada tabel mahasiswa, yaitu kolom nama. Maka kita tuliskan mahasiswa.nama. Kita akan menampilkan di sini artinya berarti kita akan menampilkan NIM dan nama itu dari tabel mahasiswa. Dan yang kedua kita akan menampilkan dari tabel KRS dan kita akan menampilkan kolom ID kelas dan nilai. Maka kita bisa menuliskan krs.id kelas, krs.nilai. Maka nanti yang akan ditampilkan di sini adalah ada kolom NIM nama dari tabel mahasiswa, lalu ada kolom ID kelas dan nilai ini dari tabel KRS. Nah, from dari tabel apa? Karena di sini ada dua tabel. Nah, yang ditampilkan maka kita tuliskan di sini from mahasiswa, KRS. Atau jika ini terlalu panjang kan kita menyebutkan di sini adalah nama tabelnya. Maka nama tabel di sini kita bisa buatkan aliasnya. Jadi bisa kita ganti dengan M untuk tabel mahasiswa. Dan untuk tabel KRS kita ganti dengan alias K. Lalu from mahasiswa, di mana tabel mahasiswa kita beri alias M dan KRS alias K. Maka di sini kita cukup menuliskan tabel mahasiswa dengan M dan tabel KRS itu dengan K. Jadi kita bisa menggunakan langsung nama tabelnya atau menggunakan alias. Nah, tetapi di sini untuk Cartesian product, jika kita menuliskan query-nya seperti ini, maka dia akan menampilkan sebanyak data di mana jika di dalam tabel mahasiswa, ini adalah tabel mahasiswa, dan ini tabel KRS. Nah, jika kita menuliskan sintaks seperti ini, maka yang ditampilkan jadi datanya sebanyak ini. Sebanyak data yang ada di tabel mahasiswa ada berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data. Lalu di tabel KRS itu ada 6 data. Maka data yang akan ditampilkan itu sebanyak 30 data. Jadi ada sebanyak 30 data. Nah, ini yang istilahnya Cartesian product. Padahal pada pembelajaran kita untuk menampilkan dari satu tabel, dengan menuliskan select lalu kolom-kolom from nama tabelnya, dia akan menampilkan sesuai dengan perintah query yang kita tuliskan. Tetapi jika pada dua tabel atau lebih, kita hanya menuliskan select from seperti ini, dia akan menampilkan data itu sebanyak data dari
tabel mahasiswa dan tabel KRS ini secara berulang begitu. Jadi ada sebanyak 30 data. Nah, ini yang istilah dari Cartesian product. Nah, selanjutnya bagaimana cara menampilkan dari dua tabel atau lebih? Maka kita perlu di sini menuliskan where. Nah, kita akan contohkan di mana tadi ada kondisi join. Yang pertama yaitu kondisi join, inner join. Nah, jadi ada istilah inner join atau istilah lain istilahnya adalah equijoin. Nah, di sini inner join adalah berfungsi sebagai pemetaan relasi one to one atau satu ke satu, yaitu di mana hanya satu record tabel A atau tabel 1 yang sama dengan satu record tabel B atau tabel 2 atau sebaliknya. Nah, inner join di sini adalah menampilkan data dari dua tabel atau lebih yang ditampilkan hanya yang berkesesuaian atau hanya yang berpasangan. Jadi kita bisa menggunakan inner join di sini, di mana kita perlu untuk menambahkan where di sini. Nah, jadi where di sini adalah penghubung antar dua tabel. Nah, jadi where di sini wajib ada. Nah, jika kita mau menampilkan kolom dari tabel, nah, jadi kolom dari dua tabel atau lebih. Jadi kita tidak cukup untuk menuliskan sintaks select from, tapi harus ada where ini. Nah, di mana yang berkesesuaian di sini antar dua tabel itu kolom apa? Nah, jadi jika pada contoh yang sebelumnya itu adalah di mana pada tabel mahasiswa NIM di sini adalah primary key dan pada KRS itu kolom NIM ini sebagai foreign key. Nah, maka kita perlu tuliskan di dalam where. Nah, jadi where ini adalah wajib ada. Nah, bagaimana jika tidak menggunakan where? Nah, maka yang terjadi adalah tadi Cartesian product gitu ya. Nah, jadi di sini kita cukup menambahkan where di mana yang saling berelasi antar dua tabel tersebut di kolom apa yang menjadi PK dan foreign key-nya. Nah, kita bisa lihat contoh seperti ini. Jadi di mana di sini di tabel mahasiswa ini ada data sebagai berikut, lalu di tabel KRS ada tabel data seperti ini. Sini ada tabel mahasiswa. Nah, jika kita menuliskan sintaks seperti ini, maka yang ditampilkan adalah seluruh data atau informasi yang ada di tabel mahasiswa itu yang saling berpasangan dengan KRS. Nah, jadi semua data ini akan ditampilkan, kecuali di sini adalah data yang kelima, yaitu di sini ada Eko, maka dia tidak ditampilkan karena tidak berpasangan, tidak ada datanya di tabel KRS. Nah, jadi yang akan ditampilkan itu adalah untuk NIM 1, 2, 3, dan 4. Karena di sini NIM yang ada itu ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan 5 tidak ada, maka 5 data NIM 5 itu tidak ditampilkan. Lalu ada istilah left join. Nah, di sini left join ini menampilkan semua data dari tabel sebelah kiri statement left join. Jadi dari tabel sebelah kiri yang ada pada statement left join, nah beserta pasangannya dari tabel sebelah kanannya. Nah, meski ada data dari sebelah kiri tidak memiliki pasangan, tetap akan ditampilkan dengan pasangannya berupa 0. Oke, contohnya seperti berikut. Jadi kita bisa menuliskan query-nya seperti ini. Jadi select di mana kita akan menampilkan kolom NIM dan nama dari tabel mahasiswa.
Lalu dari tabel KRS kita akan menampilkan kolom ID kelas dan nilai. Nah, kita menuliskan from mahasiswa. Di sini kita menggunakan alias M atau bisa juga tidak menggunakan as-nya. Lalu diikuti dengan left join. Lalu kita akan left join ke tabel KRS, di mana KRS ini kita beri alias K. Nah, jadi di sini ada on. Nah, jadi bukan where, tapi on. Nah, tadi pada inner join kita bisa lihat di sini sama penulisannya, hanya pada inner join ini tanda koma. Jadi antar tabel satu dengan tabel yang lainnya itu ada penanda koma, tetapi pada left join komanya itu dihapus diganti dengan left join. Nah, lalu untuk inner join itu kita menggunakan where sebagai penghubungnya antar tabel 1 dengan tabel 2 yang berkesesuaian kolomnya, yaitu sebagai primary key dan foreign key, tetapi pada left join di sini bukan where, tapi kita ganti jadi on. Nah, jika ada syarat yang lain, kita maka perlu menambahkan where. Begitu ya. Nah, jadi di sini dengan query seperti ini, maka yang akan ditampilkan adalah seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat karena kita menggunakan left join, maka seluruh data yang ada di tabel mahasiswa ini akan ditampilkan walaupun dia tidak ada berpasangan dengan tabel KRS. Nah, kita lihat di sini datanya name-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan di KRS 1, 2, 3, 4. Nah, maka yang akan ditampilkan adalah semua data mahasiswa, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun 5 ini tidak ada pasangannya di tabel KRS, maka untuk ID kelas dan nilai itu akan ditampilkan 0. Nah, jadi seperti itu untuk left join. Jadi left join di sini dia akan mengambil semua data yang ada di sebelah kiri. Ini dari tabel mahasiswa, meskipun ada syarat yang tidak terpenuhi gitu ya. Nah, jadi walaupun tidak walaupun ada syarat yang tidak terpenuhi dari tabel KRS. Nah, untuk right join, jadi nah ini untuk contoh left join yaitu yang menggunakan kondisi. Nah, jadi kita cukup menambahkan where jika ada syarat, misalnya di sini adalah di mana pada kolom nama ini yang ditampilkan yang mengandung huruf A, maka yang akan ditampilkan adalah karena di sini untuk nama yang kelima Eko gitu ya tidak mengandung huruf A, maka dia tidak ditampilkan. Nah, begitu juga dengan Ricky karena tidak mengandung huruf A, maka tidak ditampilkan. Nah, tetapi jika kondisi where ini dihilangkan, maka yang ditampilkan adalah seluruh data dari tabel mahasiswa. Nah, jadi walaupun tidak ada pasangannya di sini, maka nanti ID kelas dan nilainya itu akan ditampilkan 0. Lalu yang berikutnya right join. Nah, right join di sini adalah kebalikannya dari left join. Nah, di sini fungsinya adalah menampilkan semua data dari tabel sebelah kanan statement right join beserta pasangannya dari tabel sebelah kiri. Meskipun ada data dari sebelah kanan statement right join, ini tidak memiliki pasangan. Nah, sama data tersebut tetap ditampilkan dengan diberi pasangan nilai 0. Kita bisa lihat contohnya jika tadi left join-nya kita ganti dengan right join, maka yang dibaca terlebih dahulu adalah tabel di sebelah kanan yaitu tabel KRS. Nah, di sini yang akan ditampilkan adalah 1, 1, 2, 2, 3, 4. Nah, begitu. Nah, jadi
dia akan membaca dari tabel sebelah kanannya, yaitu tabel KRS. Oke, jika menggunakan kondisi, kita tinggal menambahkan where di sini, maka nanti akan ditampilkan datanya seperti ini. Oke, lalu yang terakhir ini ada full join. Nah, jadi untuk full join di sini kita tidak bisa menggunakan full join penuh. Jadi karena pada MySQL ini tidak bisa membaca full join, tetapi ada caranya. Nah, jadi kita bisa menggunakan yang namanya union. Jadi kita bisa menggunakan union. Nah, jadi full join ini adalah informasi yang ditampilkan adalah dari kedua tabel. Jadi baik dari sebelah kiri maupun sebelah kanan atau sebaliknya dengan menggunakan statement union. Nah, jadi bagi data yang tidak memiliki pasangan akan diberi pasangan dengan nilai 0. Nah, jadi istilahnya full join ini kita akan mengambil semua data, jadi meskipun tidak saling berhubungan. Nah, jadi untuk contohnya, kita menggunakan kombinasi dari left join, atau bisa menggunakan left outer join, dengan right outer join, atau bisa dibalik. Di sini misalnya right outer join, atau yang di bawahnya right outer join. Nah, ini antara left outer join dan right outer join kita gunakan union. Nah, maka nanti kita akan mendapatkan informasi dari query ini, itu akan menampilkan seluruh data. Jadi seluruh data dari tabel mahasiswa dan tabel KRS meskipun tidak saling berhubungan. Jadi terlihat datanya seperti ini, dan yang tidak berhubungannya itu akan ditampilkan nilainya 0. Oke, baik. Untuk materi pada pembelajaran kali ini itu mengenai bagaimana cara menampilkan informasi atau data dari dua tabel atau lebih, yaitu menggunakan join. Dan untuk tugas nanti akan saya kirimkan, dan tugasnya kalian cukup membuat query. Jadi tulis query-nya, lalu catat hasilnya itu dalam bentuk Word nantinya, lalu dikumpulkan seperti biasa ke email. Oke, pada pembelajaran kali ini cukup sekian, dan silahkan untuk dipelajari dengan perlahan dari video berikut. Selamat belajar dan salam sehat.